Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang pertama kepada Bayanis dan Minda selaku pengasuh dari Isnan dan Pesantren Surkem Lari dan Vida. Yang kedua kepada orang tua dan keluarga saya semoga sehat selalu. Dan tidak pula kepada Miss Nur Afifah selaku kepala madrasah Sanawiyah Al-Quran Lari dan Vida dan pada hari ini saya Ahmad Fendi akan mempresentasikan peta imunisasi sebagai syarat dari asesmen sumatif akhir semester ganjil dengan mapel IPS berjudul Keragaman Sosial Budaya dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Keragaman sosial budaya dapat dilihat dari cara hidup masyarakat, cara berpakaian, adat istiadat, mata pencaharian masyarakat, dan tata upacara keagamaan masyarakat. Dan juga sosial budaya dapat mencakup barang-barang yang dihasilkan oleh suatu suku ataupun suatu kelompok masyarakat, yang dimana perbedaan tersebut dapat disebabkan oleh sejarah, keyakinan, faktor geografis, dan juga keturunan. Dan keragaman ini pula dianggap sebagai rancangan untuk bertahan hidup. Dan pengaruh geografis Indonesia dari pengaruh geografis terhadap keragaman sosial budaya adalah yang pertama karena letak geografis Indonesia yang berada dipengaruhi oleh 3 hal. Ada isolasi, iklim, dan letak. Untuk yang mulai dari isolasi. Isolasi iklim karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang dimana lautan menjadi isolasi alam dan adanya keterbatasan teknologi dalam dunia perkapalan. Selanjutnya pengaruh iklim, yang dimana iklim Indonesia diwarnai oleh mikroiklim yang beragam dalam sebuah lingkungan yang sempit yang menghasilkan suhu yang berbeda. Dan selanjutnya ada letak geografis, karena geografis Indonesia berada di antara benua Asia dan Australia, menghubung antara dunia barat dan dunia timur, dan juga yang dimana hal ini juga meningkatkan terjadinya pertukaran budaya antara Indonesia dengan daerah-daerah sekitarnya. Selanjutnya ada pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam yang merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib disyukuri dan dimanfaatkan dengan baik. Dan sumber daya alam dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia ataupun makhluk hidup. Dan Indonesia terdapat 2 sumber daya alam besar, yaitu ada sumber daya alam hutan dan sumber daya alam tambang. Kita membahas di sumber daya alam hutan dulu, yaitu yang pertama ada hutan produksi, yang dimana hutan produksi ini adalah hutan yang dimana segala sesuatu yang ada di hutan produksi ini dapat menghasilkan bahan baku pembuatan mebel, pembuatan pabrik, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada lingkungan hutan konservasi, yaitu sebagai salah satu fungsi kelestarian tumbuhan dan satwa. Selanjutnya ada suaka alam, ada suaka marga satwa dan cagar alam. Selanjutnya ada lingkungan pelestarian alam, contohnya taman nasional, taman wisata alam. Selanjutnya ada sumber daya alam tambang. Yang pertama tambang terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama tambang strategis, yang digunakan untuk pertahanan dan keamanan negara, contohnya minyak dan gas bumi. Ada pula tambang industri, contohnya pasir dan batu kapur, dan ada pula tambang vital, contohnya emas dan perak. Dan tahapan dalam pengelolaan sumber daya alam tambang terbagi menjadi 4, ada prospeksi, eksplorasi, eksploitasi, dan pengolahan. Sekian dari saya, bila ada salah kata, mendadak kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.